سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam Jumat yang mulia ini, yang mana di malam yang penuh dengan keberkahan ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, ya, perbanyaklah baca salawat kepadaku fi lailatul Jum'ah wa yaumiha. Perbanyaklah baca salawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Ya. Fadilahnya, keutamanya apa? Ya. Kuntu lahu syahidan wa syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ya. Di dalam kitab As-Salatu ala Nabi karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Jadi ulama asal Idlib, ya. Idlib itu Idlib itu Damaskus, Syria. Ya. Jadi malam Jumat, siapa yang berbanyak baca sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Kanjeng Nabi nanti, ya, di hari kiamat akan jadi saksi. Tidak hanya jadi saksi tok, tapi juga memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya, semoga malam hari ini kita kumpul, ya, bersama-sama membaca sholawat, ya, membaca kitab Maulid Simtud Durar, juga memperingati khaulnya Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, ya, teriring harapan dan doa seperti apa dikatakan di dalam maqalah wa bi dzikris sholihin tatanazalur rahmat wal barakah, ya, dengan menyebut mengingat orang-orang yang soleh turun rahmat, turun keberkahan kepada kita semua, ya. Ini orang soleh, apalagi, ya, menyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sesuai apa yang ada di dalam kitab Maulid Simtud Durar, ya, sholatan yattasilu biha ruhul musalliya alaihi bi. Satu bacaan sholawat yang kita baca, ya, akan menyambungkan roh kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat itu adalah silah, ya, ngeces kita, nyambung ruh kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat, ya, silatul abdi baina rabbi, sambungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya, malam hari ini, ya, ya, senang sekali, ya, senang, tenang, anteng, ya. Alhamdulillah, ya, wonten Ustaz Muhammad Nizarul Fahmi, ya. Mugi-mugi beliau saged hadir, ya, mangke di dalam rutin adanya rencang Muhibbul Mustafa niki, ya. Tapi awakmu ya teko pisan nang majelis beliau, majelis Thariqus Sa'adah. Napa Ustaz? Malam Ahad nggih. Malam Ahad. Ya. Allahumma shalli alaihi, ya. Jangan disia-siakan, ya. Jika ada majelis kebaikan, kejarlah, apalagi di zaman seperti saat ini, ya. Kita kumpul seperti ini, harapan kita seperti apa yang diucapkan oleh Imam Al-Busiri di dalam Qasidatul Hamaziyah, ya. Selain qasidah burdah seperti yang pernah kita bahas, ada qasidah Hamaziyah. Terus qasidahnya itu akhirnya ada huruf hamzah sedoyo, misalnya. Idzakharal ilahu unasan li sa'idin
fa innahum su'ada'u. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggiring, menggerakkan, mengatur ya setiap seorang untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, majelis-majelis kebaikan, maka Allah menulis mereka fa innahum su'ada'u. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ya, bait syair ini itu menceritakan tentang Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika tidak apa tak ulangi lagi ya. Ya, kemudian di Mas Rizky ya kan banyak sing hadir. Ya, malam hari ini lebih banyak sing hadir, tapi tak ulangi lagi nggak apa-apa ya. Sebagai semangat buat kita. Ya, jadi ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ketika saat itu ya kambingnya ya itu gak keluar susu sama sekali ya, ndak ada yang dimakan ya, anak-anaknya juga ndak ada yang dimakan ya. Jadi di kota Taif adalah sekumpulan perkampungan ya, Bani Sa'ad itu memang wadifahnya mereka itu menyusui bayi-bayi dari orang-orang kota Makkah. Nah, ketika tiba saat itu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang di kota Taif, ya, para ummahat, para ibu-ibu yang menyusui ini berbondong-bondong berangkat ke kota Makkah, ya, untuk ngambil anak-anak dari orang-orang yang ada di kota Makkah untuk disusui rodoah, jadi selama kurang lebih 2 tahun, ya, berangkat semuanya. Ya, nah Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini ya kata budal ya keledai ini ndak kuat jalan ya, soalnya apa gak mangan kalau sing dipangan ya, orang kuat melaku ya, otomatis kan jalannya lambat ya, sampai ke kota Makkah ya, sampai ke kota Makkah ternyata semua anak-anak bayi yang ada di kota Makkah, kalau bahasanya Cak Mufas iki wis paju ya, wis payu kabeh ya, sudah diambil semua ya oleh teman-teman sekampungnya, saudara sekampungnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, otomatis tidak kebagian. Jadi wis kano arek bayi, bagaimana coba ya, wis kesel jauh-jauh dari kota Taif membawa keledai sing wis kesel kok ngono, kurus kering ya, sampai kota Makkah ya gak dapet ya, kalau bahasa kita gak oleh job ya, karena anak bayi ini nanti dibayar untuk disusui ya. Ya wis ya, ini ya coba kalau kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada taskhiri min Allah ya, itu skenario Allah Subhanahu wa ta'ala ya, gak ada orang, gak ada bayi, akhirnya ada seseorang jadi pembantu Sayyidah Aminah, ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang mau menyusui? Apa? Yang mau menyusui putri almarhum Sayyid Abdullah. Ya, ketemu dengan Sayyidah Halimah. Ya, kalau di dalam cerita itu, jadi ada yang mengatakan, jadi entah ontahnya atau keledainya itu lari berjalan menuju tempat kediaman Sayyidah Aminah. Ya, ketika tiba di tempat tersebut, ya pembantu Sayyidah Aminah mengatakan, ya maukah kamu menyusui anak ini? Ya, tapi nih, anak ini nggak punya bapak, yatim. Ya, anak ini yatim. Ya, nah Sayyidah Halimatus Sa'diyah, sebentar saya tak tanya suami saya dulu. Kembali tanya ke gubuknya, tanya suaminya. Kebetulan suaminya juga orang yang soleh. Ya opo iki mas ya, wis kanok meneh arek cilik sing iso disusui, kecuali ki ono ada satu orang anak ya tapi dia yatim ya, cucu dari Abdul Muttalib. Kata suaminya, sudah ya gak apa-apa, siapa tahu anak ini membawa berkah ya, siapa tahu anak ini membawa berkah ya, khair, bismillah ya, diambil ya. Subhanallah, ketika ya
bayi mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pas digendongan ya di dekapan Sayyidah Halimah itu langsung ya asinya Sayyidah Halimah langsung keluar. Yang sebelumnya nggak keluar sama sekali karena beberapa hari nggak makan. Ya, barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di dalam Jawahirul Ilmi apa? Darrallahu satyu wa qad kana abduha yabitu yabqi ya muzghaban jay'ana. Ya, nangis, anak-anak ini nangis sebelumnya itu ya krono pokono luwe. Ya, karena lapar nggak ada yang dimakan. Ya. Nah, ketika sampai di kandang tersebut asinya keluar. Ya. Setelah itu terjadi beberapa keajaiban. Keledainya yang tadi itu awalnya itu kurus kering, ya, langsung bergas. Ya. Langsung bergas bahkan sampai lari nyusul ya. Jadi nyelip rombongan kafilah yang sebelumnya. Ya. Sampai ke kota Taif. Ya, jadi di dalam qasidah Hamaziyah itu dijelaskan demikian. Jadi ya Rasulullah itu membawa keberkahan. Ya, seperti sholawat ini. Ya, sholawat itu tanfa, turfa, wa tudfa ya. Ya, memberikan manfaat, mengangkat derajat, juga mencegah keburukan. Ya, mencegah bala. Ya, kalau di dalam tibanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ya, tamalla bil habibi bi kulli qasdin faqad khassural hana wa dhiddu ghaib. Kalau kita itu punya keinginan ya, tamalla bil habib, sambungkan ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap keinginan kita ya, setiap keinginan kita itu tawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqad khassural hana, maka kita akan dapatkan ketenangan. Waddidu ghaib, sesuatu yang tidak kita sukai itu akan hilang dengan barokah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada celetukan santri itu, iya Ustaz, memang sholawat itu bisa memperbanyak, juga bisa menyebabkan sedikit. Oh, maksudnya? Ya, coba lihat wae rutinan lagi. Pas sholawat gurung ono sing teko. Tapi lek wis ya Rabbi sholli ala Muhammad toko tambah akeh. Oh iya ya, masuk akal ya. Lah tapi kok sholawat iso menyedikitkan? Iya Ustaz. Lek wis oleh berkat, piringane wis muni klutik wis entek, takon kabeh wis oleh kabeh. Sampun. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bubar kabeh. Ya. Jadi ya, itulah fadilah, keutamaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit ya, kita bahas sedikit kajian kitab Maraqil Ubudiyah ya. Nanti mangge ya, kami minta ya Ustaz Nizar mangge memberikan sedikit taujih ya, tasjih buat teman-teman nih ya, sedikit kalimat Ustaz, semangat motivasi buat rencang-rencang nih mangge ya. Kita bahas sedikit pembahasan kita yang kemarin. Jadi 4 golongan ya, orang-orang yang pasti ada di masyarakat kita. Kita tinggal golongan yang mana? Golongan yang pertama orang-orang yang alim. Orang-orang alim, ahlul ilm, yang menghabiskan hidupnya itu untuk talabul ilm, memberikan manfaat untuk umat. Ya, kita termasuk golongan ini apa enggak? Wah, koyo se atau. Golongan yang kedua, golongan orang-orang yang ahlul mujahadah wal ibadah, orang-orang yang hidupnya difokuskan untuk ibadah, riyadhah ibadah. Golongan yang ketiga ya, golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mereka berikan sebagian waktunya untuk khidmah kepada orang-orang alim ya, santri ya, yang mondok. Tapi kalau santri sing mondok itu termasuk golongan sing pertama ya. Nah, orang yang memberikan waktunya itu untuk khidmah kepada orang-orang alim. Nah, sekarang golongan yang keempat. Golongan yang keempat ya, kita tidak bisa jadi golongan 1, 2, dan 3 ya. Maka fashtagil bihajatika iktisaban ala nafsika au iyahalika ya. Waqad salimal muslimuna minka wa amanu
min lisanika wa yadika. Nah ini ya, golongan yang keempat. Ya, orang-orang yang kita disibukkan dengan tanggung jawab kita, bekerja dan lain sebagainya. Ya, tapi kita berusaha, wae ngaji yo ngaji, wae kumpulan yo kumpulan, sambil berusaha meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita dengan berbagai macam bentuknya. Ya, tetapi ono tapi nih, ya, ada tapinya. Ya, gak hanya itu tok. Ya. Kita juga berusaha ya, wat salimal muslimuna minka wa amanu min lisanika wa yadik. Usahakan ya, kita wis repot dengan tanggung jawab kita, jaga apa yang ada pada diri kita itu jangan sampai menyakiti sesama muslim. Ya, wa amanu min lisanika wa yadik. Mereka aman dari lesan dan tanganmu. Ya. Terlebih di saat yang seperti ini. Ya. Di saat yang seperti ini ini jamiyatul medsosia ya. Ya. Jamiyah Facebook ya, jamiyah Google ya, jamiyah netiziyat ya. Wis sembarang kalir ya. Banyak sekali informasi ya yang isinya itu kadang bisa menimbulkan fitnah ya. Kita jangan sampai jadi golongan orang-orang yang merugi ya. Orang yang ahli ibadah pun ya, kalau sudah ya orang sesama muslim tidak selamat dari lesannya, dari tangannya, dia akan rugi. Ya. Suatu saat Kanjeng Nabi itu tanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi? Para sahabat jawab, "Al-muflisu fina man la dinar wa la dirham." Ya Rasulullah, wong sing bangkrut, wong sing pailit, wong sing rugi ya wong sing gak duwe dinar, gak duwe dirham. Maksudnya gak duwe modal. Ya, modale entek sih nombok meneh. Yaiku wong sing rugi Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan. Ya, iku lak rugi urusan dunya. Rugi urusan dunya seiso digoleki maneh. Ya, rugi gagal urusan dunia masih bisa dicari lagi. Tapi jarine Alwi, yo lek duwe privilege yo beda meneh ta. Ya, gagal dibandani meneh. Ya, lek kan duwe privilege yo golek meneh mulai lagi dari nol. Ya, nah. Orang yang rugi adalah orang yang datang dengan di hari kiamat, ya, bawa pahala puasa sholat, puasa zakat, sodako, ya, zikir dan lain sebagainya. Wis tinggal sedikit lagi masuk surga, ternyata, ya, ditimbang ada orang yang minta haknya, ya, fa idza jaa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha malahada. Ternyata ketika di dunia dia pernah mencaci si fulan, dia pernah menuduh orang lain berzina, dia pernah mengambil harta orang lain. Kalau dulu sebelum ada media sosial, wong lek ilo-iloan kudu adep-adepan, ya kan? Kalau dulu, ya. Dan otomatis pasti kudu kenal dhisik. Kenal atau enggak kenal, ya. Paling lek kenal podo konco tapi uno selesai. Kadang lek gak kenal sepedaan, bek dalan, ono wong ngisru, ilo-iloan, ya. Kan gak kenal tapi ilo itu ada sebabnya. Sekarang ini aneh. Ndak kenal, ya. Ndak kenal, nggak tahu orang ini salah atau tidak, ya. Difitnah, dicaci, gak hanya dengan lesan, tapi dengan tulisan. Ya, kalau dengan lesan selesai sudah. Saksinya cuma orang yang mendengarkan. Tapi kalau dengan tulisan, ya, selama tulisan itu ada, ya, dibaca orang lain yang awalnya nggak jadi benci ikut-ikutan benci. Oh iya anjen, ya. Jangan dianggap dosa jariyah itu hanya orang yang ngumbar aurat. Dosa jari itu juga orang yang menyebarkan fitnah. Ya,
Kita ndak usah ikut-ikut, ya. Rugi, ya. Wis sholat, jongkir malik, ya. Alah, entek ternyata apa? Pahalanya habis karena satu perbuatan dari liarnya jari jemari kita, ya, di dalam media sosial, ya. Kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja, ya. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, ya, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menasehati sahabat Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang ngawulo kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ibundanya sahabat Anas bin Malik ini, ketika semua orang saat itu datang kepada Kanjeng Nabi membawa hartanya, ya, diberikan kepada Kanjeng Nabi. Ada yang punya tanah, ya Rasulullah, ini tanahku tak wakafkan kepada panjenengan. Ya, ibunya Anas bin Malik ini datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya, kula mboten gadah nopo-nopo. Saya tidak punya apa-apa, tetapi saya punya anak ini yang masih kecil ini, saya berikan kepada panjenengan. Ya, cek ngabdi ngawula kepada panjenengan ya Rasulullah. Nah, sahabat Anas bin Malik ini termasuk, ya, sahabat yang memiliki umur yang panjang, ya, lebih dari 100 tahun ya Ustaz, ya. Termasuk umurnya panjang dan keturunannya banyak. Langsung mendapatkan doanya Kanjeng Nabi. Oh, sehat mau gitu, ya. 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 Nah, sahabat Anas bin Malik ini dinasihati sama Kanjeng Nabi. Ya bunayya, ya, intak qadarta antus biha au tumsiya walaysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al. Nasihat Kanjeng Nabi. Wahai anakku, ya, kata Rasulullah SAW, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Anas bin Malik, ya, lek awammu isu atau sore hari atau malam hari, dan di hatimu itu ndak ada rasa dengki, rasa iri, rasa benci terhadap seorang pun, ya, terutama umat Islam, ya, terhadap sesama manusia, faf'al, lakukan, ya, lakukan, ya, lakukan. Kalau kamu bisa pagi dan sore hari, terus di hatimu kan ada perasaan benci, ya, nggak ada perasaan benci sama seseorang sama sekali, maka lakukan, ya. Terus kelanjutan hadis tersebut, wadzalika min sunnati, itu adalah termasuk sunnahku, ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sungguh telah mencintaiku. Nah, inilah kadang yang dilupakan oleh banyak orang, ya. Hadis ini kadang mbak dicukup mburini tok, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani, mek ngono tok. Padahal ini adalah dimensi sunnah yang paling pokok, ya, sunnah qalbiyah. Bagaimana kita itu menjaga hati jangan sampai punya penyakit iri dengki kepada orang lain. Dawanya Kanjeng Nabi terapa? Wadzalika min sunnah. Ini termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati artinya apa? Siapa yang menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi artinya menjaga hati kita. Ya, ojo sampai, ya, punya perasaan benci kepada orang lain. Maka kita termasuk cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena pusatnya cinta itu, sumbernya cinta adalah di dalam hati. Ini juga termasuk sifat yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, mendengarkan, ya. Jadi di antara manaqib beliau itu, kalau malam hari beliau sebelum tidur, apa doa beliau? Allahumma samih, ya. Ya Allah, maafkanlah orang yang mencaci aku, wong sing ngerasani aku, orang yang memfitnah aku, ya. Bisa enggak kita seperti itu? Bisa, harus bisa. Lek ngaku cinta Kanjeng Nabi, pasti bisa, ya. Kenapa? Karena seseorang itu, ya, kalau dia banyak baca sholawat, Allah akan hilangkan penyakit yang ada di dalam hatinya, ya.
Apakah dawuhnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid di dalam kitab Diyaul Lami, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rona. Demi Allah, ya, ulang-ulangilah, ya, dzikra wasfi Muhammadin, ya, mengingat bagaimana sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dengan membaca sirah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dengan membaca biografi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, kaimatu ziha anil qulubir rona, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang itu gak mungkin dia mendoakan orang lain dengan kebaikan kecuali hatinya itu bersih. Tapi lawang atine iku peteng, penuh dengan kedengkian, kebencian, ya, apa dungane? Pasti dungane sing elek tok. Ya, inilah juga termasuk sifat orang-orang yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di antara sifat mereka, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang beriman dan orang yang mendahului kami. Tidak hanya itu toh. Apa selanjutnya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu ada perasaan penyakit dendam, dengki, iri, ya, kepada orang-orang yang beriman. Lah, dengki iri kepada orang soleh, ya, kepada orang yang beriman pun tidak boleh. Apalagi dengki kepada orang soleh, dengki kepada orang alim, dengki kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan barokah, ya, sholawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita. Allah jauhkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang menyebabkan amal kita itu hilang, sirna, yang menyebabkan kita semakin jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berlumur dosa, nggak ada yang dapat kita harapkan dari amal-amal kita, ya, kecuali syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di dalam hati kita masih ada rasa benci terhadap sesama muslim? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, ya. Dan apa yang menjadi hajat dari Mas apa jenis, ya, Mufas Al-Mufasi, saya sampai sekarang tidak tahu jeneng lengkapnya sinten nih Ustaz. Mufas Al-Mufasi, tak jenengi ngono, ya. Mufas Al-Mufasi. Lho napa kok jeneng kok Mufas? Ya, Mufas itu mutawalian fauzu, ya, terus-terusan bejo. Amin ya robbal alamin, ya. Jadi jeneng Mufas itu kudu sembarangan, ya. Mutawalian fauzu, ya, terus menerus bejo. Muga-muga nggih bejo dunia akhirat. Amin ya robbal alamin, ya. Kula suwun Ustaz sedikit memberikan motivasi nasihat teman-teman sedikit Ustaz. Sedikit saja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa atim wa tarham ala habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ingkang kula mulyakaken sedaya para hadirin jamaah majelis Ta'limul Maulid Muhibbul Mustafa
wabil khusus kepada panjenenganipun Khadibul Majlis Ustadz Thorik Umar Sahla lan sedaya para jamaah kang mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebetulnya sebagaimana ungkapan dalam usul fiqh mengatakan idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air maka tayamum menjadi batal. Jadi kalau sampean menyambutan atau menyampaikan apa yang panjenengan sampaikan, sebetulnya nggak perlu lagi saya menyampaikan. Sudah semuanya terpenuhi tadi itu. Karena ini adalah imtithalul awamir, maka sedikit kami akan menyampaikan mungkin sebagaimana beliau sampaikan, dan kami menukil daripada apa yang dikatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda dalam kitab Syu'abul Iman, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, inni la ahummu bi ahlil ardi adaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku kepingin memberikan azab atau memberikan cobaan kepada seseorang atau hambaku di muka bumi ini. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nadartu ila ummari buyuti, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang senantiasa memakmurkan, orang-orang yang senantiasa meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, wal mutahabbina fiyyah, dan ketika Allah Ta'ala melihat orang-orang yang senantiasa menciptakan persaudaraan karena Allah, saling berkumpul karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu malam harinya, maka kata Allah, saraftu azabi anhum, maka aku tidak jadi memberikan, aku tidak jadi mengirim musibah, mengirim bencana, mengirim cobaan di muka bumi ini. Jadi pesan Allah Ta'ala para hadirin, ketika kita senantiasa memakmurkan, meramaikan masjid-masjidnya Allah, ketika selama masih banyak orang-orang yang senantiasa beribadah di masjid-masjidnya Allah, menghidupkan rumah-rumahnya Allah, kemudian ketika di muka bumi ini masih banyak orang-orang yang senantiasa menciptakan persaudaraan karena Allah, di antaranya dengan diadakannya Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana malam hari ini, maka dikatakan oleh para ulama juga, dalam guru-guru kami juga sering mengatakan, maka nalillahi dama wattasal wa ma kana li ghairillahi inqata'a wanfasal atau bana wanfasal. Sesuatu yang didasari karena Allah Ta'ala. Panjenengan kumpul di rumahnya Mas Mufas, berkumpul dengan Ustadz Thorik, berkumpul bertemu dengan para saudara-saudara kita di majelis ini yang kita sambungkan semuanya karena Allah, maka insya Allah perkumpulan ini akan diteruskan oleh Allah sampai besok di yaumil qiyamah bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bukan cukup di majelis Muhibbul Mustafa, akan tetapi kita dikumpulkan oleh Allah sampai kelak di yaumil qiyamah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, yaitu adalah mereka-mereka yang nantinya akan menyelamatkan atau yang akan menepis daripada azab cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat para rawuh, para hadirin, di saat-saat ini yang kita rasakan begitu cepatnya waktu yang kita rasakan. Setahun koyok-koyok cuma 1 bulan. 1 bulan kita rasakan seperti 1 minggu. 1 minggu kita rasakan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam saja. Nah, ini
adalah upaya di mana kita mencegah daripada bala yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah dengan senantiasa memakmurkan masjidnya Allah. Kemudian yang kedua, menciptakan persaudaraan karena Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kami menukil daripada perkataan seorang yang soleh. Beliau adalah Al-Allama Al-Habibul Imam Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau mengatakan, i'lamu la anja fi hadal yawm illa thalathah. Ketahuilah, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita di saat-saat seperti ini di mana banyak fitnah akhir zaman, apalagi fitnah yang mengenai ahlu bait daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah al-istighfar ana al-lail wa atrafan nahar. Memperbanyak istighfar kepada Allah di pagi, siang maupun malam hari kita. Yang kedua, was-shadaqatu bis-sirri wal ijhar. Sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah wa kasratus salati 'alan nabiyil mukhtar. Memperbanyak salawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah memberikan adab kepada suatu kaum ketika Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kita. Ketika Kanjeng Nabi kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah majelis kita, di tengah-tengah perkumpulan kita, maka Allah tidak akan mengirimkan musibah bencana di muka bumi ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab suatu kaum juga ketika mereka senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan para hadirin, para rawuh di majelis Muhibbul Mustafa ini, kita senantiasa menciptakan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita ketika berkumpul di dunia ini Allah kumpulkan kita kelak bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum, wallahul musta'an wa alaihi tuklan, wallahu yatawallal jami' biriayatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira atas apa yang beliau sampaikan, nggih. Singkat, padat ya, tapi ya manfaat ila yaumil mi'ad ya, manfaat sampai hari kiamat. Sing terpenting niku adalah dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Gak apa-apa walaupun gak 100%, tapi nggih 99,1% ya. Gak apa-apa Mas yo gak didik, sing penting istiqomah ya. Sing penting istiqomah. Mungkin nggih beliau penarian sehat walafiat nggih. Barokah panjang umur ya, supaya kita dapat istifadah ya dari beliau. Amin ya rabbal alamin ya. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk niat ya syifa ya, kesembuhan untuk Abah Haji Effendi. Mugi-mugi beliau dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi syifaa ya Sayyidina Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita khususkan untuk guru-guru kita semua, orang tua kita yang masih hidup. Semoga mereka semua senantiasa diberikan barokah panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Dan kita khususkan juga untuk hajat kita semua, hajat dunia akhirat kita, semoga dilancarkan, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadhama al-fikr min daril awsaf al-muhammadiyyah 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktubu 'amli fa akmalil maqbula wa tawajjuh fi tawajjuhatil khalisah wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawajjul amal fa ta'udhu dhafira wa ala babi izzati tuhattur rikhal fa takhshaha minhu al-fiyudatil ghamira natawajjahu ilayk bi ashrafil wasaidi ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamila mustawdi' amanatik wa hafidhi sirrik wa hamli radhi da'watika syamilah الأبي الأكبر المحبوب لك المخشد بشرف الأفخار في كل موطن موات الكرب ومظهر قاسم إبادتك في إبادتك الشاكر وشيشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام الأديم أن تلاحظنا في خركاتنا وسكاناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تختمنا وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته والشرب بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القومي في جميع الأقطار المنشورة ومعلم الإسلام الإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف لهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المؤتدين والظالمين وابسط الأذى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد من تأييد منك ونسل على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخدز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفينا وافتفانا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.